Nama baik dunia kesehatan di Indonesia sedang tercemar akibat ulah sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab. Salah satunya yakni seorang dokter residen di salah satu program pendidikan dokter spesialis di Fakultas Kedokteran di salah satu perguruan tinggi negeri ternama di Bandung. Pria berinisial PAP berusia 31 tahun telah melakukan pemerkosaan terhadap keluarga pasien dengan cara dibius lalu dibawa ke lantai 7 di gedung MCHC yang pada saat itu sedang kosong. Lantas bagaimana dokter PPDS itu bisa mendapatkan obat bius dan mengakses hingga ke lantai 7? Ikuti terus penelusuran kami. Lantai 7 gedung MCHC Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Jawa Barat jadi saksi bisu aksi bejat pelaku yang menjadi tanda tanya besar mengapa pelaku yang masih berstatus dokter PPDS bisa mengakses ruangan kosong yang notabene belum boleh digunakan untuk pelayanan medis. Nah pemirsa, saat ini kami akan menuju ke lokasi Rumah Sakit Umum Pusat Hasan Sadikin di mana pada saat itu menjadi lokasi dokter PPDS yang melakukan pelecehan seksual. Dan jika saya bisa melihat jarak di Google Maps, tampaknya sebentar lagi sudah dekat dan kami akan memperlihatkan bagaimana penampakan dari gedung itu sendiri. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di depan gedung dari Rumah Sakit Umum Pusat Hasan Sadikin, di mana pada saat itu telah terjadi pelecehan ataupun pemerkosaan yang dilakukan oleh dokter PPDS berinisial PAP. Dan ini lokasinya ada di Jalan Pasteur, Sukajadi, Jawa Barat. Ini dia pemirsa, kalau saya bisa menunjukkan kepada Anda bagaimana gedung MCHC ini menjadi saksi bisu dari kegiatan ataupun pemerkosaan yang telah terjadi. Dan memang gedung ibu dan anak ini lokasinya ada 7 lantai dan paling atas itu menjadi tempat di mana dokter PPDS berinisial PAP ini melakukan aksi bejatnya. Dapat Anda saksikan pemirsa, di gedung dari ibu dan anak ini memang kami belum bisa mengakses karena belum mendapatkan izin. Kami pun sudah mencoba untuk menghubungi pihak rumah sakit, tetapi hasilnya nihil. Demi menjawab tanda tanya besar itu, tim Liputan Berita 1 mencoba untuk menggali keterangan dari pihak RSHS Bandung. Namun sayang, hingga saat ini pihak rumah sakit masih bungkam. Ini dia pemirsa, saya sudah mencoba menghubungi pihak dari rumah sakit, namun memang dari kemarin belum ada jawaban ataupun tanggapan terkait dengan tanggapan dari pihak rumah sakit sendiri tentang kasus pelecehan yang dilakukan oleh dokter PPDS. Pihak kuasa hukum korban yang berhasil ditemui tim Liputan Berita 1 mengaku sedang mendesak tanggung jawab pengurus RSHS Bandung terkait SOP yang salah dalam praktik dokter PPDS di lingkungannya. Dengan kata lain, pihak rumah sakit kebobolan hingga seorang dokter PPDS dapat dengan leluasa lakukan aksi pelecehan lebih dari 1 kali. Kami sudah berkoordinasi dengan direktur utama dari Rumah Sakit Hasan Sadikin. Kita sampaikan bahwa bagaimanapun selain mengoreksi ke dalam tentang sistem, tentang SOP di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Rumah Sakit Hasan Sadikin tentunya ini harus berbenah. Kenapa? FA ini bukan korban pertama. Ya. Di luar korban FA ini ada 2 korban lagi paling sedikit, jadi ada 3 korban. Kalau ada 3 korban, ini adalah kami perlu pertanyakan bagaimana keamanan, bagaimana regulasi proses SOP yang ada di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Tetapi kami juga harus melakukan koreksi yang sangat keras, mungkin tajam kepada Rumah Sakit Hasan Sadikin. Oleh karena mereka tidak boleh tinggal diam.
Menurut keterangan korban yang dikorek dari kuasa hukum, korban saat itu tak punya pilihan lain untuk menuruti perintah pelaku. Lantaran saat itu orang tua korban dalam keadaan kritis. Celah inilah yang dimanfaatkan pelaku untuk melancarkan aksinya. Pelaku pun diduga kuat sudah merencanakan aksinya ini karena terbukti membawa alat kontrasepsi ke ruang kosong tersebut. Jadi gini, pada malam hari itu ketika ayahnya dalam posisi kritis, ketika dia tahu ayahnya memerlukan donor darah, dia menawarkan diri untuk menjadi donor darah. Saya tidak tahu ada apa yang bisa merasuki dokter PAP tersebut dengan situasi bahwa dia dalam kondisi sangat membutuhkan. Ketidakberdayaan dari seorang FA ini, klien ini, ketika ditawarkan oleh dokter ini katakan untuk mempercepat menolong ayahnya untuk cross-match, ya, cross-match dia punya darah, ya, apakah cocok untuk didonorkan kepada ayahnya? Bayangkan jam 1 subuh. Dan mau dia menurut. Kami coba cross-check juga kepada F. Dia percaya, kenapa? Karena dia melihat bahwa ini seorang dokter yang melakukannya. Kalau bukan dokter yang menyuruh dia untuk lakukan ganti baju pasien lalu dikasih infus. Jadi benar-benar menurut saya bahwa ini ketidakberdayaan dari seorang pasien, ya. Bagaimanalah kita ketika ayah kita, orang tua kita sedang tidak dalam keadaan kritis, membutuhkan segera dan ada dokter yang menawarkan, ya, etiket yang baik, tentu dia percaya. Kami melihatnya betul-betul dia diperdaya, korban ini, ya, diperdaya. Dan memang menurut saya sekali lagi dokter ini memang sudah merencanakan, ya, buktinya dia ada alat kontrasepsi yang sudah dia persiapkan. Kuasa hukum korban berharap dengan fakta adanya perencanaan dalam kasus ini, pelaku dapat dijerat hukum yang berat. Artinya bahwa perencanaan ini, unsur ini akan menjadi pemberat, ya. Untuk kami akan kawal ini, ya, bahwa maksimal. Apalagi korbannya 3, kita akan coba lihat upaya apa. Ya, kalau di dalam undang-undang TPKS kan 12 tahun. Dengan pemberatan kita lihat bisa alternatif sampai ke 17 tahun. Penelusuran kasus ini masih berlanjut. Selain dapat menggunakan ruang kosong untuk memuluskan niat bejatnya, tanda tanya besar lain muncul. Apakah seorang dokter PPDS dapat leluasa mengakses obat bius? Lantas, dari mana obat bius itu didapat? Saksikan penelusuran kami berikutnya.